Shalom komponen pelayanan UKM KMK USU, unit pelayanan Fakultas Pertanian. Kembali lagi nih dengan podcast kita, dan kali ini kita akan membahas mengenai jawaban doa. Dan kali ini saya ingin berbagi mengenai pengalaman saya ketika mendapati jawaban Tuhan atas doa-doa saya. Saya merupakan alumni yang lulus pada tahun 2017. Selama kurang lebih 4 tahun menyelesaikan studi, tentu sama seperti kebanyakan orang, saya ingin segera mendapatkan pekerjaan. Berbulan-bulan saya berusaha melamar ke berbagai perusahaan. Awalnya keinginan saya ingin sekali memasuki perusahaan BUMN, tetapi tidak pernah lulus seleksi. Akhirnya saya berusaha melemparkan lamaran ke berbagai perusahaan yang membuka lowongan. Berulang kali mengikuti seleksi masuk berbagai perusahaan, tapi tetap tidak berhasil. Setiap hari saya berdoa, dan di dalam pergumulan saya ingin sekali segera mendapatkan pekerjaan supaya tidak lagi membebani orang tua. Tapi sepertinya saya selalu mendapati tidak atas jawaban doa saya. Pada tahun 2018, setahun setelah saya menjadi alumni, saya mencoba tes penerimaan pegawai negeri sipil, tetapi pada saat itu juga saya gagal. Saya terus-menerus memohon kepada Tuhan supaya saya segera mendapatkan pekerjaan. Selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan saya menganggur. Saya akhirnya mendapatkan pekerjaan, tetapi sepertinya saya belum benar-benar siap untuk menerima pekerjaan yang berat. Saya memutuskan untuk resign. Padahal saya menunggu sangat lama untuk bisa bekerja. Saya akhirnya mencoba melamar ke perusahaan lain. Puji Tuhan saya diterima. Saya menikmati setiap hal yang saya kerjakan dengan beban yang sama-sama besar, tetapi sikap hati yang berbeda. Karena cara pandang saya akan pekerjaan sudah Tuhan ubah. Karena bukan tentang keinginan saya, tetapi bagaimana saya memandang pekerjaan itu sebagai sesuatu untuk mempermuliakan Tuhan. Seberat dan sebanyak apapun tanggung jawab yang harusnya saya pikul. Tetapi karena perusahaan itu mengalami masalah dan akhirnya memberhentikan seluruh karyawannya, akhirnya saya kembali menganggur. Saya sempat putus asa akan masa depan saya karena di umur yang sudah menginjak 25 tahun. Tetapi sepertinya saya hidup di dalam ketidakpastian. Tetapi saya terus bergumul di dalam doa-doa saya, mengingat ketidakpastian akan hidup ini, sesuatu yang tidak bisa saya kendalikan. Akhirnya saya setiap hari berdoa memohon kepada Tuhan dengan bersungguh-sungguh supaya Tuhan mengabulkan doa saya. Saya akhirnya memandang bahwa kesempatan yang bisa saya usahakan dengan sebaik-baiknya saat itu adalah bersungguh-sungguh untuk tes terakhir seleksi kemampuan bidang CPNS. Dan puji Tuhan, saya bisa lolos tes SKB dan saya bisa lolos menjadi pegawai negeri sipil. Saya berpengalaman dengan Tuhan di dalam doa-doa saya. Seringkali mendapati jawaban tidak. Setiap kali putus asa akan jawaban itu, tetapi Tuhan menolong saya dan meneguhkan saya. Saya diajak belajar ketika saya berdoa, supaya saya mau mempercayai Tuhan sepenuhnya. Mengaku percaya itu mudah, tetapi sepenuhnya percaya kepada Tuhan di dalam hati kita, ternyata itu hal yang sulit. Ketika ada sesuatu yang benar-benar kita inginkan tidak terjadi, itu mengganggu fokus kita ketika kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa karena kita menyadari bahwa ada keterbatasan di dalam diri kita. Kita menyadari kebergantungan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mungkin sebagian dari kita mengalami kehidupan doa yang suam-suam kuku, karena kita memiliki konsep pengenalan akan Tuhan yang keliru. Kita mencari Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan karena kita meminta sesuatu kepadanya.
bukan lebih kepada relasi dengannya. Doa kita mungkin menjadi doa yang seadanya, bahkan acuh tak acuh terhadap setiap jawaban doa-doa kita. Kita tidak akan dapat melihat bagaimana Tuhan menjawab doa kita jikalau kita sendiri tidak percaya bahwa Tuhan mendengarkan permohonan kita. Dan jikalau kita sendiri tidak benar-benar tekun dan taat untuk berdoa, meminta kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, sebenarnya bukan Tuhan yang diubahkan, tetapi kita yang diubahkan. Ada begitu banyak pengalaman yang Tuhan sediakan kepada kita untuk kita bertumbuh, mengenal Dia, berpengalaman bersama dengan Dia, suka duka yang kita alami di dalam hidup kita bersama-sama dengan Dia. Kalau saya kembali kepada pengalaman saya tentang bekerja, Tuhan seringkali menjawab tidak. Tetapi di balik itu semua, Tuhan mendatangkan kebaikan kepada saya, supaya saya dengan tulus memandang pekerjaan sebagai suatu tanggung jawab yang besar untuk melayani Tuhan, bukan semata-mata hanya karena gengsi, materi, pengalaman besar, karir, tetapi semata-mata untuk mempermuliakan Tuhan. Sekarang, coba evaluasi diri kita sendiri, masing-masing diri kita. Sudah seberapa banyak doa-doa yang sudah Tuhan jawab, entah ya ataupun tidak, dan pengalaman apa yang kita dapatkan darinya. Baik jawaban ya dan tidak, sebenarnya jawaban doa terbaik yang Tuhan berikan adalah damai sejahtera di dalam hati kita. Itulah yang selalu Dia sediakan, karena berelasi dengan Tuhan itulah hal yang utama ketika kita berdoa. Di dalam relasi kita dengan orang tua, teman dekat, kekasih atau pasangan, kita tentu merasa perlu untuk menjalin relasi dengan mereka. Kita ingin mengenal mereka lebih dekat, kita menceritakan hal-hal yang terjadi dalam hidup kita, membagi suka dan duka, menghabiskan waktu bersama. Kita menyadari kebutuhan untuk berelasi dengan mereka. Kita mengasihi mereka, sehingga kita memberikan waktu yang kita miliki untuk membangun relasi itu. Akan tetapi, sudahkah seperti itu relasi kita kepada Tuhan? Sudahkah kita mengasihinya? Kita sepertinya selalu punya waktu untuk bekerja, berbelanja, bersantai, menonton TV, melihat gadget, belajar, berjalan-jalan, dan lain sebagainya. Tapi, tidak punya cukup waktu untuk berdoa. Waktu untuk berdoa mungkin bisa kita tunda atau kita kurangi jikalau ada hal-hal lain yang lebih mendesak atau menarik. Kita tidak berpikir dua kali untuk mengurangi waktu berdoa kita untuk melakukan hal-hal lain. Kita jarang merasa gelisah kalau waktu doa kita terpakai untuk hal-hal lain. Padahal di dalam berdoa kita berelasi kepada Tuhan. Melalui doa kita diubahkan. Kita bisa mengenal Tuhan dan kita bertumbuh di dalamnya. Karena Dia mengasihi kita, bahkan rela memberikan dirinya kepada kita. Lantas, tidak ada hal besar yang tidak Dia sediakan bagi anak-anaknya. Tetapi, maukah kita meminta kepadanya? Kita tidak akan pernah menerima jawaban doa kita kalau kita tidak pernah benar-benar meminta. Bahkan hal sekecil apapun, Tuhan bersedia mendengarkan kita. Karena tidak pernah ada doa yang tidak Tuhan jawab, maka sebenarnya tidak ada alasan untuk kita tidak berdoa. Dan Tuhan berkenan atas setiap doa-doa kita apabila kita meminta seturut dengan kehendak-Nya. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kita dan memberkati kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.